Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari Suryo Paloh dalam dilema mengusung Anies Baswedan. Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem terburu-buru mendeklarasikan Anies Baswedan yang elektabilitasnya termasuk tinggi saat itu masuk urutan ketiga. Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan yang bertujuan meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem. Untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan ke urutan pertama atau urutan kedua menyalip Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra perlu dilakukan kampanye dulu. Suryo Paloh melakukan kampanye atas diri Anies Baswedan ke Sumatera naik pesawat private jet dengan sewaannya sangat besar. Dilanjutkan kampanye ke seluruh Indonesia. Dari hasil kampanye ke seluruh Indonesia tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan, bertambah bingung Suryo Paloh. Ditambah lagi, kader Partai Nasdem Johnny Plate dituduh Kejaksaan Agung melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek 4G, dan sekarang Johnny Plate ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Padahal sumber keuangan Partai Demokrat dari Johnny Plate 500 juta tiap bulan. Dengan ditahannya Johnny Plate berakibat sumber keuangan Suryo Paloh menipis. Ditambah lagi masalah di intern koalisi perubahan. Adanya masalah soal wakil presiden, belum ada kata sepakat, di mana Partai Demokrat menghendaki Agus Harimurti sebagai wakil presiden Anies Baswedan, tetapi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujuinya karena AHY belum ada pengalaman berpolitik. Partai Keadilan Sejahtera menghendaki wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri. Sampai saat ini belum ada kesepakatan atas ketiga partai politik dalam koalisi perubahan terkait wakil presidennya. Berdasarkan masalah di atas, Suryo Paloh merasa dilema mengusung Anies Baswedan calon presiden antara meninggalkan Anies Baswedan atau melanjutkan terus mendukung Anies Baswedan sampai Pilpres tahun 2024. Kalau meninggalkan Anies Baswedan, malu sama partai politik lainnya dan sama masyarakat umum, dituduh tidak bertanggung jawab atas keputusannya. Kalau mengusung Anies Baswedan terus sampai Pilpres tahun 2024, ada dua masalah, yaitu pertama masalah keuangan Partai Demokrat, tidak ada lagi dengan ditahannya Johnny Plate sebagai sumber dana selama ini untuk kampanye Anies Baswedan Kedua, belum adanya kesepakatan wakil presiden di koalisi perubahan. Harapan saya, daripada Suryo Paloh dilema terus, sebaiknya Suryo Paloh meninggalkan Anies Baswedan karena elektabilitasnya tidak naik-naik dan kemungkinan besar tidak dipilih masyarakat. Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem terburu-buru mendeklarasikan Anies Baswedan yang elektabilitasnya termasuk tinggi saat itu masuk urutan ketiga. Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan yang bertujuan meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem. Untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan ke urutan pertama atau ke urutan kedua menyalip Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, perlu dilakukan kampanye dulu. Suryo Paloh melakukan kampanye atas diri Anies Baswedan ke Sumatera naik pesawat private jet dengan sewaan yang sangat besar. Dilanjutkan kampanye ke seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil kampanye ke seluruh Indonesia
tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan, bertambah bingung Suryo Paloh. Ditambah lagi kader Partai Nasdem Johnny Plate dituduh Kejaksaan Agung melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek 4G, dan sekarang Johnny Plate ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Padahal sumber keuangan Partai Demokrat dari Johnny Plate 500 juta tiap bulan. Dengan ditahannya Johnny Plate berakibat sumber keuangan Suryo Paloh menipis. Ditambah lagi masalah di intern koalisi perubahan, adanya masalah soal wakil presiden, belum ada kata sepakat, di mana Partai Demokrat menghendaki Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil presiden Anies Baswedan, tetapi Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujuinya karena Agus Harimurti Yudhoyono belum ada pengalaman berpolitik. Partai Keadilan Sejahtera menghendaki wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri. Sampai saat ini belum ada kesepakatan atas ketiga partai politik dalam koalisi perubahan terkait wakil presiden. Berdasarkan masalah di atas, Suryo Paloh merasa dilema mengusung Anies Baswedan calon presiden antara meninggalkan Anies Baswedan atau melanjutkan terus mendukung Anies Baswedan sampai Pilpres tahun 2024. Kalau meninggalkan Anies Baswedan, malu sama partai politik lainnya dan sama masyarakat umum, dituduh tidak bertanggung jawab atas keputusannya. Kalau mengusung Anies Baswedan terus sampai Pilpres tahun 2024, ada dua masalah, yaitu pertama masalah keuangan Partai Demokrat tidak ada lagi dengan ditahannya Johnny Plate sebagai sumber dana selama ini untuk kampanye Anies Baswedan. Kedua, belum adanya kesepakatan wakil presiden di koalisi perubahan. Harapan saya, daripada Suryo Paloh dilema terus, sebaiknya Suryo Paloh meninggalkan Anies Baswedan karena elektabilitasnya tidak naik-naik dan kemungkinan besar tidak dipilih masyarakat. Sekian dan terima kasih.